Marcos Tiahahu adalah seorang kapitan perang dari negeri Abubu di Pulau Nusa Laut yang turut dalam Perang Patimura tahun 1817. Paulus Tiahahu adalah aliansi dari Perang Patimura pada tahun 1817 di Benteng Durstede melawan Belanda bersama anaknya Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah perempuan pejuang pertama yang melawan penjajahan. Karena penjajahan di pemerintahan modern pertama kali adalah di Pulau Banda. Martha Christina tercatat sebagai seorang pejuang perempuan pertama yang melawan penjajahan dan pejuang perempuan pertama yang melawan perbudakan. Nama Martha Christina Tiahahu mungkin tidak terlalu akrab didengar sebagai nama pahlawan lainnya. Namun, Martha adalah salah satu pahlawan perempuan termuda asal Ambon, Maluku yang berperan penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kesempatannya saat memberikan sambutan dalam acara pencanangan revitalisasi Taman Martha Christina Tiahahu. Anies menjelaskan Martha memiliki kisah heroik dalam membela bangsa Indonesia hingga ujung hayatnya. Taman literasi ini merupakan wujud dari keseriusan kami di Pemprov DKI Jakarta untuk membangun, menguatkan tradisi literasi di kota ini. Kami ingin agar anak-anak muda lebih banyak lagi melakukan kegiatan literasi, dan taman ini nantinya menjadi tempat berkumpul penerbit, penulis, kemudian budayawan, seniman, yang mereka semua nantinya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi. Adanya taman literasi ini diharapkan bisa menjadi simpul pertemuan dari begitu banyak stakeholder di bidang literasi, dan harapannya nanti akan bisa menghasilkan produk-produk literatur yang berkualitas, dan harapannya juga memajukan literasi di Indonesia. Martha Christina Tiahahu melawan Belanda di usia 17 tahun. Ia memimpin pasukan sebagai seorang perempuan, memimpin pasukan laki-laki dan perempuan ketika melawan Belanda dan berhasil menewaskan perwira Belanda. Akibat dari tewasnya itu, kemudian Belanda kembali dengan operasi Bumi Hangus, di mana semua dihabisi, semua ditangkap. Anies lalu menjelaskan Martha akhirnya wafat di usianya yang baru menginjak 18 tahun saat ditangkap oleh tentara Belanda. Perlawanan tidak pernah berhenti. Ia bergerilya melawan Belanda sampai akhirnya ditangkap dan dibawa ke Jawa. Di perjalanan di Jawa itulah ia meninggal di kapal karena tidak mau diberi obat dari Belanda. Di kapal, karena tidak makan, tidak minum obat, sehingga dia jatuh sakit. Dan setelah kapal mau keluar dari Tanjung di Negeri Sila itu mau menuju ke Jawa, dia meninggal di atas kapal. Anies merasa penamaan Taman Literasi ini sangat sesuai dengan nama Martha Christina Tiahahu sebagai sosok pahlawan muda. Apalagi taman ini nantinya akan dijadikan ruang terbuka publik untuk berbagai komunitas, khususnya para anak muda. Nah, di ruang ini yang menjadi ruang ketiga tadi akan menjadi tempat untuk melakukan kegiatan seni budaya. Di sini adalah tempat nanti warga berekspresi, dan tiap hari pasti acaranya berbeda. Karena itu pulang kantor menjadi pengalaman yang berbeda setiap waktu. Biasanya memang kan kalau udah sore gini lagi ngilangin bete aja sih, kan udah
sama anak gitu, biar anak nggak bete aja, jadi jalan-jalan gitu, biar dia nginjek rumput gitu. Berpengaruh sih Mas, biasanya kan karena memang kalau kita bete kan ke taman ya, apalagi gratis gitu kan, terus menghirup udara segar gitu. Kalau misalkan memang tamannya ditutup ya kita bingung mau kemana gitu. Kalau ke mall, apalagi lagi pandemi, ke mall kan banyak orang banyak gitu, ketemu rame, lebih riskan. Kalau misalkan di taman kan agak sepi gitu, kalau pas ditutup jadi bingung mau kemana, jadi di rumah aja. Nantinya, Taman Literasi ini diperkirakan rampung pada Juni tahun depan. Ruang terbuka seluas 9.000 meter akan dibangun perpustakaan, ruang baca, dan ruang diskusi juga komunitas. Lokasi taman ini juga cukup strategis, berdekatan dengan stasiun MRT Blok M, beberapa sekolah, dan juga lokasi perkumpulan anak muda. Selain itu, mulai tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun 53 taman di ibu kota. Anies mengatakan, taman tersebut akan dibangun dalam konsep park, yakni taman yang bisa dibangun untuk berbagai kegiatan masyarakat. Anies mencontohkan, konsep taman yang diinginkan, yakni Taman Kembang Kerep di Jakarta Barat. Menurutnya, taman tersebut tadinya adalah sebuah area yang belum dimanfaatkan menjadi fasilitas umum. Namun, kini fungsinya sudah berubah dan bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat. Taman Kembang Kerep itu adalah sebuah kawasan yang semula tidak termanfaatkan, ada di tempat kelurahan Exit Tol. Lalu teman-teman di suku dinas kehutanan di Jakarta Barat mengolahnya sehingga ia menjadi tempat bermain. Kita akan melakukan penataan ulang dari Taman Kerep ini sehingga bisa menjadi tempat yang nyaman sepanjang hari bagi seluruh usia warga, baik yang muda sampai warga senior. Lalu kita juga akan memastikan bahwa air yang mengalir di sini itu air yang bersih, tidak berbau, sehingga mereka yang berkegiatan di tempat ini nyaman. Juga pengelolaan, ada TPS di sini yang nanti akan diatur desainnya sehingga tidak menyebabkan aroma yang tidak sedap di lingkungan taman kita. Nah, pemanfaatannya bisa banyak. Jadi kalau tempat ini sudah nyaman, saya rasa akan dimanfaatkan banyak hal. Tempat kegiatan belajar bagi warga senior, di sini tempat mereka berkumpul. Tadi kita saksikan, tiap hari mereka berkumpul. Kemudian pre-wed juga boleh. Jadi banyak kegiatan bisa dilakukan. Aspirasi jomblo bagaimana? Makili, boleh. Pokoknya kalau sudah dibuka, maka semua kegiatan ini dilakukan bebas tanpa ada filter. Nanti Bu Susi kalau sudah menyiapkan untuk seluruh kelompok nih, bisa semua. Kita ketika di sana lihat banyak orang tua Bu ya, lansia yang jalan, kemudian anak-anak yang bermain di waktu kapan. Jadi desain ini betul-betul bisa memfasilitasi semuanya.